warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rio Kurniawan selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Virus Corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia melalui cairan seperti tetesan ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian, virus akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kini hampir di seluruh bagian bumi melakukan segala aktivitas yang di rumah, seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan, yaitu daring. Maka dari itu, siswa maupun guru harus sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tercipta keefektifan. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung dengan koneksi internet. Pembelajaran dapat menggunakan media grup seperti WhatsApp, Instagram, e-learning, Zoom, dan lain-lainnya, sehingga siswa mudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun terdapat permasalahan yang sangat penting bagi siswa, yaitu jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, tugas guru tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitu pula pada siswa yang ikut berpartisipasi penuh dalam pembelajaran daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.